Ya, selamat datang di Eko Vestora, panduan gaya hidup investasi masa kini. Oke, kali ini akan kita bahas cara mudah memahami apa itu yang namanya deposito. Ya, kita naik level teman-teman. Bahwasanya kemarin kita sering bahas level paling dasar, yakni level tabungan. Nah, tentunya level tabungan ini potensi keuntungannya rendah sejalan dengan resikonya yang juga tentunya rendah. Nah, kita naik kelas ke deposito dengan potensi keuntungan yang tentu lebih tinggi dibandingkan tabungan, termasuk juga demikian dengan resikonya. Oke, kita naik kelas teman-teman ke deposito. Mungkin sudah banyak yang tahu deposito itu apa sih. Jadi deposito itu adalah produk perbankan yang masuk dalam yang namanya dana pihak ketiga. Jadi dana pihak ketiga itu ada simpanan, giro, dan deposito. Nah, dana pihak ketiga ini sangat disukai perbankan teman-teman. Kenapa? Karena dia memberikan bunga yang relatif cukup rendah atau rata-rata di bawah, tentu di bawah BI rate atau tidak jauh dari BI rate. Kemudian mereka menjual tentu dengan bunga yang cukup tinggi, levelnya bisa sekitar 9% bahkan belasan persen secara umum teman-teman. Dalam bentuk mereka jual dalam bentuk kredit. Jadi fungsi perbankan yang utama ialah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga ini. Kemudian yang terkumpul dari dana yang terkumpul di dana pihak ketiga ini akan disalurkan dalam bentuk lending atau kredit atau yang namanya pinjaman teman-teman. Nah, itulah bisnis perbankan. Ini sumber keuntungan perbankan yang paling tinggi teman-teman, karena dia menjualnya dalam bentuk kredit yang dinamakan keuntungannya nanti net interest margin atau NIM. Kemarin kan sudah kita bahas ya, simpanan itu ya bunganya sangat kecil, belum lagi dimakan inflasi. Nah, sekarang kita masuk ke deposito ini teman-teman, yang mana bunganya ya memang masih belum terlalu greget, tapi setidaknya ya kita menaruh dana di situ ya konservatif, aman banget. Karena toh LPS juga menjamin dana kita di bank itu hingga 2 miliar teman-teman. Jadi tenang aja untuk menaruh uang kita di bank itu dijamin yang namanya LPS. Nah, deposito ini bunganya ya setidaknya mengalahkan suku bunga acuan pasar atau BI rate teman-teman. Jadi nggak jauh dari situ biasanya perbankan terkait menawarkan suku bunga deposito. Yuk kita masuk ke ilustrasi agar kita lebih paham. Nah, kemarin kita bahas yang namanya bunga tabungan itu ya sangat rendah ya teman-teman, sekitar 0,2 sampai 1 sekian persen, belum lagi dia dimakan yang namanya inflasi teman-teman. Inflasinya per terupdate ini 1,5%. Kemudian di sini titik tengahnya ialah ada BI rate teman-teman. Jadi BI rate ini suku bunga acuan pasar yang dikeluarkan oleh BI. Setiap bulannya mereka akan mengadakan RDG atau rapat Dewan Gubernur BI. Dia akan menetapkan suku bunga saat itu berapa teman-teman. Nah, sekarang posisi suku bunga ialah sekitar 3,75% pada per Januari 2021. Nah, berarti tidak jauh dari situ suku bunga deposito yang akan ditawarkan perbankan ialah kurang lebih ya sekitar 3,75 persenan ataupun lebih dikit atau nggak terlalu banyak teman-teman, karena ini ibaratnya suku bunga pasar, acuan kula-kulaannya industri keuangan lah ibaratnya seperti itu. Jadi bayangkan perbankan memberikan kalian andai kata naruh duit di tabungan perbankan semata, ya kalian akan diberikan bunga sekitar 0 sampai 1 persenan. Nah, bank nanti akan menjual di atas suku bunga acuan BI rate dalam bentuk kredit. Ya, seperti kita ketahui sekarang kredit rata-rata bunganya ya relatif besar teman-teman, sekitar 9 sampai belasan persen bahkan. Jadi ya itulah bisnis di perbankan. Indonesia masih sangat bergantung yang namanya bank based economy, atau sangat tergantung dengan bank, karena ibaratnya ini denyut nadinya ekonomi teman-teman. Nah, kita melipir ke deposito. Nah, deposito posisi per Januari ini dengan BI rate sekian 3,75% ini. Nah, perbankan rata-rata memberikan penawaran 3 sampai 4 persenan, atau sekarang 3 sampai 4,75% atau 3 sampai 4 persenan teman-teman. Dan jangan lupa bahwasanya
Kekurangan deposito ini ialah dia dikenakan pajak 20%. Nah, ini ilustrasi teman-teman bahwasannya ketika misalnya kita menaruh dana kita di perbankan terkait dalam bentuk deposito sekitar 10 juta, kita mendapatkan misalnya bunga depositonya 4,75%, maka yang kita dapatkan per tahunnya ialah senilai 475.000, atau per bulannya kita mendapatkan 29.500. Nah, andai kata kita parkir dana di deposito 100 juta, maka akan kita mendapatkan 4,75 juta atau 4.750.000 per tahunnya. Nah, kurang lebih seperti itulah ilustrasi dalam deposito, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin tahu data inflasi atau BI rate ini bisa diakses di mana, ya sangat mudah, teman-teman tinggal melipir ke websitenya BI. Di screen utamanya di sini udah jelas ditampilkan ada suku bunga BI 7 day atau BI rate, dan di sini inflasi, teman-teman. Dan ini bisa kita klik kok, nanti akan ada data-data historis terdahulu, ini suku bunganya sejauh mana atau inflasinya sejauh mana. Nah, sekarang memang tren suku bunga acuan ini memang sedang rendah ya teman-teman, sejalan dengan kondisi ekonomi yang juga sedang lesu. Ini teman-teman jika ingin mengetahui di mana sih pusat data membandingkan suku bunga penawaran deposito yang ditawarkan oleh perbankan terkait, di sini kita bisa lihat teman-teman di screen bahwasannya mereka atau provider perbankan ini menawarkan suku bunga deposito mulai dari 3%-an sampai 4%-an. Nah, bisa kita lihat suku bunga terbesar yang mereka tawarkan ini ada pada Bank Mayora, teman-teman. Bank Mayora ini berani menawarkan 4,75%. Sementara bank-bank BUMN ini berada di seputaran 3%-an. Di sini ada Bank Mandiri 3%-an, kemudian ada Bank BRI 3%-an juga, Bank BTN ini yang cukup besar juga, ini ada 4%. Nah, kita bisa lihat di screen bahwasannya provider perbankan yang berani memberikan suku bunga deposito terbesar ialah Bank Mayora, teman-teman. Jadi Bank Mayora ini berani menawarkan 4,75%. Sementara perbankan terkait ini rata-rata ya 3-4%-an tentu. Yang 4% selain Bank Mayora apa aja? Ini ada Standard Chartered ya, berani memberikan 4,05%. Kemudian kita tarik lagi scroll ke bawah, ada Bank DBS berani memberikan 4,13%. Kemudian dari sudut BUMN ada Bank BTN yang lumayan, dia juga memberikan 4%. Sementara perbankan BUMN selain BTN ini ya rata-rata memberikan bunga 3%, teman-teman. Ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, dan juga Bank Rakyat Indonesia. Nah, memang secara umum perbankan swasta itu akan memberikan suku bunga yang lebih besar, apalagi yang namanya Bank BPR, teman-teman. Nah, Bank BPR ini seringkali kemungkinan besar dia akan menawarkan bunga di atas 4%-an. Kenapa? Karena agar masyarakat tertarik menanamkan dananya di deposito perbankan BPR. Nah, sehingga kalau dibuat tentu lebih kecil, tentu mereka akan lari ke perbankan besar. Masyarakat tentu nggak terlalu tergoda, makanya BPR cenderung memberikan suku bunga yang relatif besar, tapi sejalan dengan resiko yang cukup hati-hati juga. Karena kenapa? Karena BPR itu modal intinya tidak terlalu kuat, jadi rawan bangkrut atau rawan kolaps atau default. Jadi pastikan teman-teman jika memilih atau menaruh dananya di deposito Bank BPR, pilihlah ke bank-bank BPR yang setidaknya dia mempunyai reputasi yang sangat baik, sehingga dana teman-teman aman. Meskipun memang LPS menjamin dana kita di perbankan itu aman sampai 2 miliar dijamin yang namanya lembaga penjamin simpanan. Nah, ini ya sepintas teman-teman, data screen bisa diakses di pusat data kontan ataupun di website perbankan terkait. Dari data ini ya saya ulang lagi bahwasannya Bank Mayora lah yang berani memberikan suku bunga deposito yang cukup besar senilai 4,75%. Nah, kita balik ke screen teman-teman, bahwasannya ya memang terbukti ya teman-teman bahwasannya suku bunga acuan pasar ini ya istilahnya ya suku bunga pasar yang BI tetapkan sekitar 3,75%. Maka ya balik lagi deposito tadi akan teman-teman
dari provider perbankan menawarkan sekitar 3 sampai 4%-an. Nah, silakan teman-teman pilih bank terpercaya yang teman-teman yakini dan merasa menarik penawaran dari perbankan terkait. Silakan mencoba produk perbankan yang namanya deposito ini. Teman-teman tinggal parkir dana di situ, biarin selama misalnya milih tenor yang 1 tahun, maka teman-teman akan mendapatkan senilai persentase yang mereka tawarkan, teman-teman. Oke, kita masuk ke kesimpulan bahwasannya deposito ini produk keuangan yang cocok buat pemula ya teman-teman, daripada dananya diparkir di bank yang bunganya nggak greget, suku bunga tabungannya ya tentunya naik kelas lagi ya. Mending kita taruh di deposito yang tentunya menawarkan bunga yang lebih tinggi dan juga relatif resiko juga masih relatif aman kok teman-teman jika menaruh di deposito, apalagi di bank-bank ternama seperti itu. Nah, ini cocok buat pemula, daripada parkir dana ya di tabungan, mending sisihkan sekian di deposito. Resikonya sangat rendah, tapi hasilnya pasti teman-teman akan mendapatkan return atau cuan ya sesuai tenor yang teman-teman pilih. Kemudian ini juga sangat praktis teman-teman, nggak perlu pemahaman ilmu keuangan yang mendalam ya, tinggal teman-teman pilih mau naruh uangnya di perbankan mana, bisa nanti menghubungi atau mendatangi bank-bank terkait. Bahkan sekarang juga ada beberapa bank yang berani menawarkan akses produk perbankannya secara digital, jadi nggak perlu ke bank. Misalnya apa ya, misalnya yang muncul sekarang ialah bank-bank digital atau yang concern di digital, misalnya PTPN Genius. Nah, dia ada penawaran di situ yang kita tidak perlu ke bank ya, tinggal akses aplikasi Genius itu. Di situ kita bisa memilih atau parkir dana di deposito yang mereka tawarkan. Bahwasannya yang ketiga ialah jaminan kepastian untung dengan resiko yang rendah. Jadi di deposito dijamin pasti mendapatkan keuntungan yang bunganya lebih menarik daripada tabungan atau di simpanan. Nah, resikonya juga tentunya sangat rendah teman-teman, apalagi LPS menjamin dana kita di perbankan hingga 2 miliar rupiah. Yang terakhir, tentu saya menyarankan pilihlah bank terpercaya yang menawarkan bunga deposito menarik, tapi ingat baik-baik, pilihlah bank yang dengan reputasi yang baik, sehingga teman-teman akan merasa aman dan nyaman mempercayakan dananya di perbankan terkait. Kurang lebihnya itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam makmur teman-teman.